perkenalkan, nama saya Arjus. Saya dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 kelas B. Saya berkuliah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, yang mana materinya ialah pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis, yaitu dalam pertemuan ke-7. Oke, baiklah, saya langsung saja ke penjelasannya. Pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian, yaitu yang poin pertama adalah hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Penyebabnya ialah dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin kepada para bawahannya kadangkala tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini yang menjadikan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak terorganisasinya komunikasi dengan baik. Penyebab dari tidak terorganisasinya sebuah komunikasi itu dengan baik, yang pertama adalah bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf. Baru kemudian masuk ke topik pembahasan. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga ini adalah menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik pembahasan yang disampaikan kepada audiens. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan. Ada kecenderungan poin-poin penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Poin besar yang kedua yaitu B, pentingnya pengorganisasian yang baik. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu tantangan bagi komunikator untuk dapat mengorganisasi pesan-pesan dengan baik. Yaitu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup dalam suatu pesan yang disusun dengan baik, yang mana ini akan membantu audiens memahami pesan yang disampaikan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Yang C, mengorganisasi pesan-pesan melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 2 proses tahapan, yaitu Anda mendefinisikan dan mengkelompokkan ide-ide, kemudian Anda menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasi terpilih secara hati-hati. Yang terakhir, poin terakhir, yaitu saya akan menjelaskan keterampilan dari merevisi pesan-pesan bisnis. Poin kedua besar ini yaitu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pesan-pesan bisnis mencakup pesan-pesan bisnis tertulis, bisa juga dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Kedua bentuk pesan-pesan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi formal penulisan, gaya penulisan, maupun cara penyampaian. Yang pertama, pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaah lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian, gaya bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanik format dan tata letak penulisan. Revisi isi, organisasi, gaya penulisan dan format. Idealnya naskah pertama dibiarkan
selama beberapa saat sebelum memulai proses penyuntingan. Evaluasi dimulai dengan membaca secara cepat dan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Draft pesan dibandingkan dengan rencana semula. Pertanyaan-pertanyaan berikut biasanya dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap isi, organisasi, dan format pesan. Apakah kita telah memasuki butir-butir pesan dalam urutan yang logis? Yang kedua, apakah Anda diseimbangkan? Ada keseimbangan yang baik antara yang umum dan yang khusus? Yang ketiga, apakah pokok pikiran yang paling penting telah memperoleh porsi yang cukup? Dan yang keempat, apakah kita telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang ada? Yang kelima, itu. Dan bagian awal dan bagian akhir memiliki dampak yang paling besar bagi penerima. Pastinya bahwa bagian awal relevan, menarik, dan sesuai dengan kemungkinan reaksi penerima. Bagian akhir dikait ulang untuk memastikan bahwa gagasan pokok telah diringkas dengan baik dan memberikan kesan positif bagi penerima. Mungkin itu sebuah uraian saya mengenai pengorganisasian dan revisi-revisi pesan bisnis. Mungkin terdapat banyak kekurangan, ya saya manusia, terdapat kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Dan kepada teman-teman dan yang lainnya, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.